Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'al intifa wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Yang kemarin beberapa akhir safar. Insyaallah kita mulai kembali pekan ini. Pekan depan sepertinya ujian. Ini mungkin pekan terakhir untuk dirosah atau untuk dars. Selanjutnya terakhir waqafna ala al-qaidah as-sabi'ata asyar. Terakhir itu kaidah yang ke-17, sekarang masuk kepada kaidah yang ke-18. Kaidah ke-18 itu halaman 60 ya, halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'an qala al-muallif hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Atau ini dua orang ya pengarang. Qala al-muallifani hafidhahumullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihi fid dharain amin. Ma tawallada an ma'zunin fihi ghairu madmunin. Ya, ini kaidah yang ke-18. Kaidah yang sering digunakan juga dalam kitab-kitab fikih, ya, terutama dalam kitab fikih yang tebal. Kemudian di syarah-syarahnya juga sering dikutip. Kaidah-kaidah ini banyak kita temukan biasanya dalam syarah-syarah. Ya, kalau dalam matan itu ada, tetapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau dalam syarahnya itu begitu banyak, begitu dijejali atau dipenuhi dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah yang ke-18, ma tawallada an ma'dunin, sesuatu yang lahir dari sesuatu yang diizinkan atau imbas yang lahir dari sesuatu yang diizinkan. Ghairu madmun itu tidak menjadi tanggungan, tidak wajib mengganti.
Ya, kenapa? Karena dari awal sudah ada izin syar'i. Ya. Maksudnya ma'zun itu ma'zunin syar'i. Ya, apapun yang apapun yang dimunculkan, apapun efek yang dimunculkan dari sesuatu yang diizinkan oleh syar'i itu tidak menjadikan doman, ya, tidak mewajibkan doman. Berbeda kalau tidak ada izin, merusak barang orang lain tanpa ada izin, baik sengaja ataupun tidak sengaja itu adalah doman. Tetapi kalau ada izin itu menjadi tidak ada doman. Ma tawallada an ma'zunin fihi ghairu madmun. Ya, sesuatu yang dilahirkan, sesuatu yang muncul, ya, atau sesuatu yang menjadi imbas dari perkara yang diizinkan, ghairu madmun itu tidak ada doman, tidak ada kewajiban mengganti. Anna makna qaidah anna ma wujida fihi al-idnu syar'i idza ista'malahu al-insan bi muqtada dzalikal idni fa innahu la yadman ma tarattaba alaihi min talaf. Ya. Apa-apa yang didapati, ya, izin syar'i, apa-apa yang digunakan karena izin syar'i, apabila menggunakan izin tersebut, ya, maka apapun yang dihasilkan, apapun imbasnya, apapun efeknya, la yadman, tidak ada doman, tidak ada pengganti, tidak wajib mengganti. Dalil pengambilannya, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Ya. Barang siapa yang mengganggu kalian, fa'tadu alaihi, maka boleh tada itu yang melewati batas. Maka dibalas dengan bimithli ma tada alaikum, dengan hal yang serupa. Itu ada izin syar'i. Ketika ada izin syar'i seperti itu tidak ada doman. Ya. Wajhul istidlal anna mu'akhazatal mu'tadi bimithli i'tidaihi ma'zunun biha syar'an. Ya, fala yatarattabud doman in hadatsa talaf li'anna ad-damana yakunu bita'addi wa fi lima la yajuz. Karena doman itu lahir bita'addi karena melampaui batas syar'i atau tanpa izin syar'i, itu ta'addi, ya. Ta'addi itu kalau secara bahasa ya melewati. Fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Muta'addi itu fi'il yang memiliki objek. Kalau lazim atau qasir yang hanya sampai pada fa'il, tidak ada maf'ulnya. Muta'addi di sini maksudnya melampaui yang dibolehkan. Melampaui izin syar'i. Artinya tidak ada izin syar'i. Nah, doman itu kapan muncul? Li'anna doman yakunu bita'addi. Doman itu ada karena ada pelanggaran, melampaui batas, tidak ada izin syar'i. Wa fi'li ma la yajuz, dan mengerjakan yang tidak diperkenankan. Fala yajtami'u ma'a tajwid syari'. Maka tidak akan berkumpul antara doman dengan tajwid syari'. Kalau itu sudah diizinkan oleh syariat, maka tidak ada doman. Ya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat, ya, penggunaan qaidah ma tawallada an ma'dunin fihi ghairu madmun. Qaidah-qaidah ini ya semuanya penting. Ini penting, qaidah-qaidah sebelumnya pun penting. Lau sabaqa ma'ul madmadah awil istinsyaq ila jawfis shaim duna mubalaghah lam yuftir. Kalau bulan puasa, ya, kemudian kumur-kumur tanpa mubalaghah, tidak berlebihan. Tanpa sengaja ketika kumur-kumur duna mubalaghah, tidak berlebihan, itu ada yang masuk ke telan, ya. Ada yang ke minum. Nah, itu lau sabako, ya. Sabako itu ya masuk tanpa sengaja, ke telan atau ke minum tanpa sengaja. Ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Lam yufsir, tidak batal. Ya. Apakah ketika puasa disunahkan kumur-kumur ketika wudhu? Disunahkan, tetapi sunnahnya duna mubalaghah, tidak berlebihan. Nah, itu kan ada izin syar'i. Kalau di luar Ramadan, sunnahnya mubalaghah ketika matmadoh itu. Matmadoh, kumur-kumur di luar bulan Ramadan itu sunnahnya kan mubalaghah. Tujuannya supaya benar-benar bersih, ya.
apa yang ada di sela-sela gigi bisa terbersihkan. Tapi ketika Ramadan itu menjadi tidak boleh, tidak diizinkan. Yang diizinkan hanya madmadah biduni mubalaghah. Hanya cukup memasukkan air, kumur-kumur dikit dibuang. Nah, kita sudah berusaha seperti itu, kumur-kumur pelan, tapi tanpa sengaja ya ketelan. Apakah ada doman? Apakah ada muakhodah? Maka tidak ada. Kenapa? Karena yang dia kerjakan sudah sesuai dengan prosedur syar'i, sudah sesuai dengan izin syar'i. Sedangkan matawallada an ma'zunin fi ghairu madmun. Apapun imbas atau ekses dari pekerjaan yang diizinkan oleh syar'i itu tidak ada doman, tidak ada imbasnya, tidak ada doman itu biasanya dengan harta ya. Dalam istilah lain tidak ada muakhodahnya. Ya sudah berarti puasanya tetap sah. Berbeda kalau bulan puasa puasanya kumur-kumurnya mubalaghah. Lalu ada yang ketelan itu batal. Kenapa? Karena kumur-kumurnya ghair ma'dzunin syar'i. Kumur-kumurnya tanpa izin syar'i. Syar'i tidak mengizinkan. Itu makruh ya. Dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Kumur-kumur mubalaghah itu makruh. Ya. Lalu makruh itu kan larangan, ada larangan ya. Lalu kumurnya mubalaghah, ada yang ketelan walaupun tanpa sengaja itu batal. Kenapa? Karena kumur mubalaghahnya sendiri ghair ma'dzun syar'i. Jadi mau disengaja mau tidak disengaja air keminum karena dia melakukannya sudah bi ghairi idzin syar'i, karena itu makruh, maka batal. Sama seperti bulan puasa renang ya. Siang hari berenang, renang itu tidak haram, renang itu tidak batal, tapi makruh. Yang batal itu kan ada yang masuk dari luar ke dalam. Kalau renang selama tidak ada yang masuk tidak. Ya. Tetapi renang tenggelam di air ketika puasa itu hukumnya makruh. Maka kalau airnya keminum, sedang renang keminum nggak sengaja maka batal. Karena apa? Karena renangnya sendiri bukan ma'dzun syar'i. Ya, makruh. Tapi apakah bimujarrad ingimas ya, apakah sekedar tenggelamnya itu batal? Tidak ya, batal itu kalau ada yang masuk ya. Nah itu nanti bisa berbeda ketika tenggelam menyelamatkan orang. Misalnya ada anak kecil di sungai kemudian mau hanyut kemudian dibantu renang kemudian tanpa sengaja keminum, itu nggak batal. Kenapa? Menyelamatkan sendiri ma'dzun syar'i. Ya, jadi apa yang itu tidak ada imbas yang harus diganti. Tapi kalau tanpa izin itu ada pengaruh. Ya. Itu contoh yang pertama. Lau sabaqa ma'ul madmadah awil istinsyak, ya, istinsyak ke hidung. Di luar Ramadan istinsyak itu sunnah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu disunah istinsyak dengan keras ya sampai ke atas walaupun itu sakit. Setahu saya Imam Syafi'i sendiri tidak sampai seperti itu. Beliau mengatakan sunnah tapi Imam Syafi'i tidak kuat seperti itu. Nah, istinsyak di bulan Ramadan itu sunnah, tapi sunnahnya hanya sebatas idkhalul ma ilal anf. Cukup masukkan air ke dalam hidung udah cukup, tanpa perlu ditarik ke atas. Ya. Nah, ketika dia bulan Ramadan istinsyaknya tidak mubalaghah, hanya memasukkan sedikit, lalu tanpa sengaja kehirup sampai masuk ke dalam. Itu tidak batal. Kenapa? Karena istinsyak biduni mubalaghahnya sendiri ma'dzunun syar'an. Diizinkan, itu diperbolehkan, bahkan masih disunahkan. Nah, sesuatu yang dilahirkan karena yang sunnah itu tidak menjadikan batal. Contoh yang kedua, idza arada syakhsun ayyamurra baina yadayil musalli falahu daf'uhu bi ashalil wujud. Fa in aba fa bi ashaddi minhu wa in adda ila qatlihi fala syai'a alaihi. Nah, apabila ada orang yang lewat
di depan orang yang sedang sholat. Itu kan tidak boleh melewati orang yang di depan orang sholat, ya, tanpa atau di dalam sutroh, ya. Kalau di luar sutroh itu tidak ada masalah. Ya. Sutroh itu penghalang antara musolli dengan depannya, dan itu sunnah. Ya. Orang yang sholat sebaiknya menggunakan sutroh, penghalang antara dia dengan apa namanya, pembatas sholat dia. Jadi kalau ada orang masuk di dalam sutroh, itu sunnah untuk dihalangi, ya. Tapi kalau di luar sutroh itu nggak ada masalah. Sutroh itu bisa dinding, bisa tiang, bisa benda apapun yang kita jadikan, kita posisikan sebagai sutroh, tas, ya. Atau bahkan yang paling minimalis itu garis, itu pun bisa kita jadikan sutroh. Nah, kalau ada kita misalnya di masjid yang agak luas, kemudian sholatnya tidak di depan tiang, tidak di depan atau tidak di belakang tiang, tidak di belakang apa namanya, tembok, ada di tengah-tengah, maka kita pasang sutroh. Sutrohnya bisa dengan baju, ya, bisa dengan sarung, itu penanda saja. Nah, nanti orang boleh lewat di luar tas kita, tapi tidak boleh lewat di depan kita di dalam jarak antara kita dengan tas. Ya, itu pembatas. Dan kalaupun misalnya orang yang sholat tidak memakai sutroh, sedangkan kita mau lewat, ini kalau nungguin lama, padahal buru-buru, tapi orang yang sholatnya tidak pakai sutroh, itu kan ada keteledoran si musollinya juga. Itu boleh kita memasang sutroh untuk dia. Ya, jadi tidak mesti bifi'lil musolli, tapi bifi'li ghairil musolli pun boleh. Ya, orang sholat tengah, atau ada orang kadang sholat sunnah di belakang, kita mau lewat jadi sulit. Itu ada keteledoran juga dari musolli. Kita bisa memasang sutroh, ya, apapun itu, tas atau benda apapun, lalu kita lewat di depannya, itu boleh. Nah, di sini maksudnya idza arada syakhsun ayyamurra baina yaday musolli. Apabila ada orang lewat depan kita, padahal kita sudah pasang sutroh, dia masih lewat depan kita. Kalau di luar sutroh itu jangan, ya, tidak boleh, karena dia diperbolehkan. Maka ayyamur falahu dafu bi asasi, maka dia boleh apa namanya, mencegah orang lain untuk lewat, tapi dengan cara yang bi ashali wujud. Cukup tangan pelan seperti ini, biasanya orang yang paham tahu, oh lagi sholat. Dia nanti pindah ke belakang atau ke kalau ternyata masih juga lewat atau memaksa lewat, itu boleh dengan ditambah tenaga kita. Ya. Kalau tadi kan cuma kasih isyarat, kemudian nyentuh dikit, dia langsung kembali. Kalau ini dari gini masih tetap maksa, itu boleh dengan tenaga, ya. Fabi asyaddimin, bisa dengan lebih keras. Wa in ada ila qatlihi, walaupun misalnya saking kerasnya itu akhirnya membuat dia itu terluka atau bahkan sampai meninggal misalnya. Fala syai'a alaih. Maka orang yang sholat kemudian menahan orang yang lewat di depan kita sampai dianya mati yang lewat, itu tidak ada kisos, tidak ada dia. Ya, kalau tidak ada kisos, ya tidak ada dia. Ya. Nah, ada kalanya dia tidak ada kisos, ya, ada juga. Tapi ini fala syai'a alaih, tidak ada kisos, tidak ada dia. Kenapa? Karena yang dia kerjakan itu ma'zunun syar'an. Dia menahan orang yang lewat di depannya itu diizinkan oleh syari. Bahkan ada kalanya disunahkan, ada kalanya diwajibkan. Ya. Nah, ketika dia mengerjakan sesuai dengan prosedur syar'i, maka ya tidak ada imbas apapun. Ya. Ya sama mungkin dalam kehidupan kita sudah menjalankan sesuai dengan aturan pemerintah, ternyata ada hal-hal yang di luar kendali kita, imbas dari pekerjaan kita yang sesuai dengan aturan negara misalnya. Itu biasanya tidak terkena apa namanya? Tidak terkena hukuman, ya, karena sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan instruksi. Itu contoh yang kedua.
Contoh yang ketiga, lau julida syaribul khamri al-hadda famata fala doman litawalludi talaf an makmurin bih. Ya. Wa kadza sairul hudud. Yang namanya had itu atau kisos lah ya, nggak harus had. Kisos itu kan bisa had, bukan, had itu bukan kisos. Beda lagi, ada kisos, ada had. Kalau kisos itu hukukul adami. Kisos itu hak adami. Jadi orang lain boleh menggugurkan. Ya, misalnya ada yang dibunuh, keluarganya itu punya hak untuk melanjutkan dengan kisos, punya hak mengganti dengan diat, punya hak untuk al-afu, mengampuni. Ya, itu kisos. Tapi kalau had itu hak hukukullah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggugurkan. Ya, misalnya zina. Zina itu dirajam kalau zina muhsan, kemudian dijilid kalau zina ghair muhsan. Itu tidak ada satu orang pun yang bisa menggugurkan had. Kenapa? Itu bukan hukukul adami tapi hukukullah. Kalau hukukul adami, siapa yang dirugikan? Orang yang berzina merasa tidak ada yang dirugikan, suka sama suka. Makanya undang-undang di kita itu kan tidak ada hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah apabila berdasarkan suka sama suka. Berbeda dengan iktisab atau pemerkosaan. Nah, tetapi dalam Islam itu bukan hukukul adami tapi hukukullah, hak Allah. Hak Allah apa? Orang yang zina harus dirajam kalau zina muhsan, harus dijilid kalau zina ghair muhsan. Bukan hak manusia. Beda dengan pembunuhan. Itu yang dirugikan satu pihak yang dibunuh. Ya. Nah, misalnya orang yang dijilid atau dikisos, ya. Kalau contoh di sini jilid, ya. Orang yang mabuk itu 40, ya, syaribul khamr. Kemudian hasil jilidannya itu mengakibatkan jilid itu dicambuk, meninggal. Apakah orang yang mencambuknya itu ada doman atau tidak? Dia wajib mengganti, wajib dia tidak. Karena apa? Mencambuknya sendiri itu sudah ma'zunun syar'an. Ya memang izin syar'i. Ya. Kalau di kita mungkin di Aceh atau di sebagian negara Arab, ya, orang yang mabuk ketahuan kemudian dicambuk. Lalu yang dicambuknya itu mungkin dalam kondisi badan yang tidak sehat, ya, kemudian dicambuk di depan orang banyak, mentalnya dapat, akhirnya meninggal. Apakah orang yang mencambuknya ada doman? Tidak. Karena mencambuknya sendiri itu ma'zun syar'an. Ya. Ma'zunun syar'an. Litawalludi ta'laf an ma'murin bih. Karena talaf itu kerusakan. Kerusakan itu bisa nyawa ataupun fisik. Itu muncul dari ma'an ma'murin bih, dari sesuatu yang diperintahkan. Kalau diperintahkan ya pasti ma'zun syar'an, makanya diperintahkan. Tetapi kalau had ini memang lebih ringan, had itu memang tidak bisa digugurkan. Tetapi untuk penegakannya itu lebih ketat daripada kisos. Ya. Dalam had itu ada kaidah al-hudud tudra'u bisyubhat. Had itu bisa tertolak karena ada subhat sedikit. Walaupun sedikit ada subhat, itu had bisa tertolak. Jadi penegakan memang lebih keras, tidak bisa digugurkan ketika sudah terbukti. Tetapi pembuktiannya itu lebih sulit. Karena apa? Ada subhat sedikit saja, ya, maka had tidak bisa ditegakkan. Ya. Al-hudud tudra'u bisyubuhat. Had itu tertolak karena ada subhat. Ya. Misalnya dalam masalah zina pun, kalau dalam masalah zina memang penegakannya sangat sulit. Dalam fikih itu harus 4
orang yang melihat dan melihat dengan jelas, sebenarnya melihat pedang ke dalam. Kalau dia lihat tapi tidak jelas, itu tidak bisa dijadikan saksi di dalam perzinahan. Jadi kadang kesannya berat, ya, orang yang berzina, tetapi penegakannya sulit. Makanya dalam sejarah, saya tidak tahu ya, perlu diverifikasi lagi. Penegakan had zina menggunakan saksi itu tidak banyak. Rata-rata di zaman Rasulullah penegakan hudud zina, had zina itu bukan dengan saksi tapi dengan ikrar. Ikrar itu pengakuan. Sebagaimana hadis Gomidiyah, ya, Gomidiyah. Kemudian satu lagi siapa? Ada Gomidiyah, satu lagi siapa? Itu mengaku bahwa dia berzina, akhirnya sampai hamil, kemudian Rasulullah baru tapi kalau dengan saksi itu agak sulit. Ya, kemudian misalnya hudud orang yang tarkus sholat. Tarkus sholat itu kan nanti bisa pertama istitab, ya, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka itu qatluh, dibunuh. Tetapi ikrar dia sholat itu sudah bisa diterima. Misalnya orangnya nggak mau sholat, kemudian ya kamu harus sholat, kalau tidak dibunuh. Misalnya dia pura-pura sholat, ya, setelah 10 menit baru kembali. Saya sudah sholat, padahal tidak sholat. Maka pengakuan dia saya sudah sholat itu diterima. Ya, jadi di balik kesannya angker, tetapi itu tidak angker juga. Karena apa? Ikrar seseorang sudah sholat itu bisa menggugurkan seseorang dari had tarikus sholat. Kemudian contoh yang keempat, terakhir, idza hammala mustajir wasilatal hamlil mustajarah qadral mu'tad fahalakat fala doman alaih. Apabila hamala itu membebankan, ya, al mustajir, siapa orang yang menyewa, wasilatal hamli, alat atau kendaraan untuk membawa al mustajaroh, barang-barang sewaan, qadral mu'tad, sesuai dengan standar, ya, misalnya orang nyewa kuda, nyewa unta, kemudian atau mobil, ya, kalau sekarang mobil, kemudian dipakai dengan kapasitas ya normal, wajar, tidak melebihi kapasitas standar, tetapi ternyata rusak. Apakah orang yang menyewa tadi wajib mengganti atau tidak? Padahal penumpang yang dia masukkan, barang yang dia masukkan, ya sesuai dengan penggunaannya, tidak melebihi standar penggunaannya. Maka fala domana alai, maka dia tidak terkena doma, tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan prosedur syar'i. Orang nyewa kendaraan pasti untuk diisi. Orang nyewa kuda untuk ditunggangi. Orang nyewa unta untuk ditunggangi, untuk bawa barang, dan barang yang dibawanya pun tidak melebihi standar penggunaan onta. Tetapi ternyata ontanya tersebut mati atau mobilnya rusak. Apakah si mustajir wajib mengganti atau tidak? Fala domana alaih. Li'anna fi'lahu jaizun ma'zunun fi, karena pekerjaannya ya jaiz, ma'zun, diizinkan oleh syari. Bi khilafi ma law hammalaha aksar minal mu'tad fa innahu yadmanuha li adamil idni. Berbeda kalau memang untanya kecil, kemudian barang yang ditumpukannya itu melebihi beban yang seharusnya, lalu mati. Atau tidak harus mati, misalnya kakinya patah. Apakah orang yang menyewa wajib mengganti? Wajib. Kenapa? Karena pekerjaan yang dia lakukan itu tidak mendapatkan izin syar'i. Ya. Karena harusnya kalau menyewa ya dipakai sesuai kontrol mu'tad. Kalau membawa barang sesuai kontrol mu'tad.
Ya. Begitupun dengan mobil sama ya. Atau barang sewaan lain. Ya. Karena kalau sudah melebihi qadrul mu'tad, itu berarti sudah tidak mendapatkan izin syar'i. Kalau sudah tidak mendapatkan izin syar'i, berarti wajib doman. Berbeda kalau ada izin syar'i, ma tawallada an ma'dunin fihi ghairu madmun. Ya. Sebagaimana di awal. Wallahu a'lam bishawab. Satu kaidah dulu barangkali yang ditanyakan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Insya Allah besok seperti biasa ya. Ada yang tanyakan? Kalau dalam kaidah lain tuh dalam masih dalam mazhab Syafi'i ya agak mirip-mirip ya. Ar-ridho bisyai, ar-ridho bima yatawalladu anhu. Itu agak mirip tapi ada sisi berbeda ya. Ar-ridho bisyai, ar-ridho bima yatawalladu anhu. Ridho dengan sesuatu berarti ridho atau rela dengan konsekuensi yang harus diterima. Tapi kalau itu hubungannya antara sesama manusia. Kalau ini bainana wa bainallah, bainana wa bainasyari'. Antara manusia dengan syariat. Kalau diizinkan syariat, tidak ada ganti. Tidak ada izin syariat, tidak diganti. Tidak ada izin syariat, harus diganti. Nah, kalau kaidah yang satu lagi, ar-ridho bisyai, ar-ridho bima yatawalladu anhu. Itu lebih kepada hubungan muamalah sesama manusia. Kalau orang sudah mengizinkan, itu berarti dia siap dengan resiko yang akan muncul dari izin yang dia keluarkan. Ya. Itu ar-ridho bisyai, ar-ridho bima yatawalladu anhu. Kalau ini lebih kepada syar'i. Ya. Pak ini udah hadir ya Pak. Siapa biasanya Pak? Padang daripada ini sama juga dalam bab ta'zir ya. Ta'zir di sini tidak ada contoh. Ta'zir atau ta'dib itu pun sama ya. Seorang guru misalnya memberikan ta'dib ya. Ta'dib itu mendidik anaknya, muridnya atau orang tua kepada anak, guru kepada anak dengan pakai pukulan atau pecutan atau cepret ya. Pakai lidi misalnya. Itu kan diperbolehkan dalam rangka ta'dib. Ternyata sudah hanya pakai lidi kemudian menyebabkan meninggal atau menyebabkan ada kerusakan dalam tubuhnya. Tapi takdimnya itu dalam batas yang normal ya, dalam batas yang wajar. Itu tidak doman juga. Berbeda kalau misalnya memukulnya di luar batas yang normal. Begitupun dengan suami dengan istri ya. Makanya dalam fikih itu kan syarat ad-darb ya, suami boleh memukul itu syaratnya sangat ketat kalau dalam mazhab Syafi'i.
ya, tidak memukul di bagian-bagian yang membahayakan, ya, kemudian tidak apa namanya, ada 4 kalau tidak salah syaratnya itu. Kemudian ketika kalau dia sudah kembali kepada suaminya itu nggak boleh dipukul, ya. Misalnya awalnya, membangkang, tapi sudah kembali lagi baru dipukul, itu di luar syarat, ya. Dan itu pun bukan kewajiban, ya, memukul itu bukan, hanya diperbolehkan dan dengan syarat-syarat yang ketat, ya, ada 5 kalau tidak salah atau 4 dalam mazhab Syafi'i. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, lalu, istri itu misalnya ada luka atau bahkan sampai mati. Nah, itu harusnya tidak bermadmum, tapi dengan, undang-undang sekarang itu agak sulit, ya. Mungkin kita ada KDRT. Wallahu a'lam. Ustaz, Ana mau bertanya, Ustaz. Oh, iya. Nah, bagaimana kaitannya dengan meminjam barang, Ustaz? Iya. Masuk ke kaidah ini, meminjam barang kita pakai dengan normal gitu, kemudian rusak. Apakah ada doman atau tidak ini, Ustaz? Meminjam itu yadnya yad dari awal itu yadnya sudah yad doman, ya, beda dengan ijarah. Meminjam itu yadnya yad doman. Dari awal meminjam itu posisi kita itu kalau ada kerusakan, harus mengganti. Ya, beda dengan menyewa. Kalau menyewa itu yadnya yadul amanah. Jadi kita menyewa motor, menyewa mobil, kita itu diamanahi mobil. Artinya kalau amanah itu kalau kita jaga dengan baik sesuai dengan prosedur itu tidak. Tapi kalau di luar melebihi prosedur, melampaui prosedur itu ada doman. Nah, kalau i'aroh, ya, i'aroh atau ariyah itu meminjam barang, itu dari awal memang yadnya ya doman. Apapun apapun yang terjadi, ya, itu wajib mengganti walaupun tidak sengaja. Itu ariyah. Walaupun nanti orangnya memaafkan gak ada masalah, ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diganti. Atau aduh ini apa misalnya saya perlu ganti jangan. Kalau kata orangnya udah nggak perlu ya misalnya. Kalau itu iskotul hak, ya. Iskotul hak itu apa? Menggugurkan hak si orang yang meminjamkan. Tapi ketika dia tidak menggugurkan haknya, itu kewajiban kita mengganti. Ya. Jadi kalau ariyah itu dari awal memang yadnya yad aman, yad doman. Yad doman itu tangan. Jadi tangan kita mengambil barang orang lain dengan ariyah meminjam itu yad doman, tangan yang doman harus mengganti apapun penyebabnya. Ketika dia rusak, hilang, itu kewajiban kita mengganti. Ya, dari awal itu yadnya sudah yad doman. Berbeda dengan ariyah, berbeda dengan ijaroh, berbeda dengan wadi'ah. Wadi'ah itu kita menerima titipan orang lain. Saya nitip, ya. Nah, barang yang kita pegang, barang orang lain yang kita pegang, itu yadnya yad amanah. Artinya kalau kita menjaga dengan baik, tapi sudah sesuai dengan prosedur menjaga, ada yang mencuri, itu tidak doman karena kita sesuai dengan penjagaan yang semestinya. Misalnya ada orang menitipkan motor, dianya pergi keluar kota 3 hari 4 hari, motornya sudah dimasukkan ke garasi, dikunci, malam-malam ada pencuri, hilang. Nah, maka orang yang diamanahi mudahnya itu tidak wajib mengganti, tidak mengganti, tidak ada kewajiban mengganti. Beda dengan ariyah. Allahu a'lam. Ada lagi perlu
Tidak ada, cukup sekian ya, insya Allah. Karena masih satu semester jadi dikit-dikit. Saya dikirain kemarin harus selesai satu semester, ternyata 2 semester. Ini baru kaidah yang ke-18. Semuanya 30 kaidah. Ya, ini masih waktunya masih sangat longgar, masih sangat luang. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup satu kaidah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.